Oke, jadi total parenteral nutrition gitu ya. Jadi kalau teman-teman besok bekerja di rumah sakit gitu ya, akan ada kemungkinan tugas untuk membuat total parenteral nutrition. Meskipun total parenteral nutrition ini di beberapa rumah sakit gitu ya masih menjadi tanggung jawab dari nurse gitu ya, tapi lambat laun seharusnya sudah bergeser menjadi tanggung jawab apoteker gitu ya, farmasis gitu. Nah, kita lihat dulu di sini sebagai pengantar bahwa dalam kondisi tertentu gitu ya, pasien itu membutuhkan terapi nutrisi. Jadi tidak hanya terapi farmakologis saja, tapi membutuhkan terapi nutrisi. Nah, kondisi seperti apa sih yang membutuhkan terapi nutrisi gitu ya? Yang pertama, ketika pasien itu dalam kondisi tidak bisa menelan. Tidak bisa menelan di sini, ya bisa karena sedang dalam kondisi tidak sadar gitu ya. Kemudian bisa juga ketika dia sadar tapi tidak dapat melakukan absorpsi. Ya, kemudian ketika saluran cerna dari pasien tersebut sedang bermasalah. Ya. Nah, terapi nutrisi ini bisa diberikan secara enteral, bisa juga diberikan secara parenteral. Untuk pemberian secara enteral, ya, jadi dia melalui saluran pencernaan, bisa melalui nasogastrik, kemudian gastrik, dan juga jejunum. Sedangkan kalau untuk nutrisi yang parenteral, yaitu diberikan bisa melalui vena perifer, bisa juga melalui vena sentral. Nah, jadi kalau mungkin kadang mengamati gitu ya di rumah sakit atau di sinetron atau di film gitu, ada pasien udah koma, nggak sadar berbulan-bulan kok tetap bisa hidup tanpa makan gitu ya, ya karena dia mendapatkan nutrisi. Cuma nutrisinya di sini ya bisa diberikan melalui terapi nutrisi baik parenteral maupun yang enteral ya. Nah, nutrisi enteral itu ya bisa diberikan melalui saluran cerna. Jadi ada yang lewat nasogastrik tube gitu ya. Jadi di sini pasien mendapatkan makanan ya melalui saluran cerna. Dalam hal ini dia diberikan ke kerongkongannya, masuk ke lambung, jadi lewat hidung gitu ya, lubang hidung masuk ke dalam ya, selang, dikasih selang. Nah, dalam hal ini kalau untuk nutrisi enteral yang seperti ini tidak dibutuhkan sediaan yang steril ya, karena dia bisa berupa natural food atau makanan biasa gitu ya, dalam bentuk sari atau dalam bentuk jus semacam itu, cairan gitu ya, dia langsung dimasukkan ke dalam saluran cerna. Dalam dia bentuknya natural food ya, dia hanya bisa diberikan melalui nasogastrik dan juga gastrik ya, karena dia akan tetap masuk terlebih dahulu ke lambung ya, sehingga bisa diproses oleh asam lambung gitu ya. Sedangkan untuk yang diberikan melalui jejunum itu harus sudah diproses terlebih dahulu sehingga menyerupai kondisi makanan ketika dia sudah terproses di lambung gitu. Oke. Nah, kemudian beberapa cairan nutrisi enteral yang bisa diberikan itu berupa natural, kemudian polymeric solution, monomeric solution, ada juga cairan-cairan lainnya, dan cairan penambah ya untuk menghidrasi tubuh gitu ya. Kemudian ini tadi untuk yang enteral. Kalau untuk nutrisi parenteral itu seperti namanya parenteral, berarti diberikan melalui pembuluh darah ya, tidak lagi melalui saluran pencernaan. Biasanya nutrisi parenteral ini diberikan untuk perbaikan status nutrisi dan juga metabolik. Parenteral ini bisa diberikan secara parsial atau total. Nah, pasien itu dapat diindikasikan untuk menerima nutrisi parenteral apabila mengalami kondisi berikut. Ya, yang pertama, jika pasien memang mengalami malabsorpsi, jadi dia nggak bisa mengabsorpsi makanan yang diberikan. Kemudian, jika memang sudah sangat-sangat dehidrasi sehingga sulit untuk diatasi dengan nutrisi enteral,
Sehingga memang untuk mengatasi kondisi yang seperti itu yang membutuhkan cepat gitu ya, maka dibutuhkan parenteral gitu. Contohnya misalnya ada korban kecelakaan kapal yang sudah 2 hari berapa hari terapung di apa namanya di laut gitu ya, dia kan sudah nggak makan nggak minum berapa hari, nah itu otomatis pasti sudah mengalami dehidrasi berat gitu ya, dan malnutrisi yang berat juga gitu ya. Atau pasien-pasien yang mengalami gangguan atau yang kelaparan gitu ya, menderita kelaparan berbulan-bulan sehingga mengalami malnutrisi yang sangat berat, nah itu boleh diberikan nutrisi parenteral ya. Kemudian jika pasien itu mengalami gangguan motilitas di saluran cerna dan juga pasien itu sedang dalam kondisi kritis tidak sadar, nutrisi parenteral itu ada yang diberikan melalui vena perifer ya. Vena perifer itu ya sama kayak pemberian infus intravena lainnya gitu ya. Kalau vena sentral itu diberikan di pembuluh darah vena yang dekat jantung ya. Nah, kalau vena perifer ini, pemberian dengan vena perifer diberikan apabila dalam kondisi asupan enteralnya terputus, kemudian bisa juga diberikan sebagai tambahan pada nutrisi. Pemberian untuk malnutrisi ringan hingga sedang, dan juga apabila tidak ada kegagalan organ yang memerlukan restriksi cairan. Nah, kemudian di sini juga diberikan untuk cairan dengan osmolaritas kurang dari 900 miliosmol. Sedangkan untuk vena sentral gitu ya, di sini diberikan jika pasien memang sebenarnya sudah bisa mendapatkan asupan enteral tapi tidak dapat ditoleransi gitu ya, sehingga dia perlu dapat yang vena sentral. Kemudian untuk mengatasi juga malnutrisi yang sedang hingga berat ya. Kemudian kalau pasien punya gagal jantung, gagal ginjal atau gagal organ lainnya yang membutuhkan restriksi cairan atau pembatasan cairan gitu ya, nggak boleh terlalu banyak cairan berlebih gitu. Kemudian kalau akses vena perifer terbatas dan juga pasien tersebut memiliki akses vena sentral dengan pemberian cairan memiliki osmolaritas lebih dari 900 miliosmol. Nah, pemberiannya ya untuk yang periferal PPN ya, itu tadi diberikan melalui vena perifer ya. Fungsi utamanya lebih untuk memberikan tambahan kalori, untuk menghidrasi dan juga tambahan elektrolit gitu ya. Sedangkan kalau total parenteral nutrition itu dia untuk memberikan nutrisi sepenuhnya ya, benar-benar semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pasien itu diberikan di situ gitu ya. Jadi tidak hanya tambahan aja. Seperti yang kita ketahui, manusia itu membutuhkan sumber energi ya, sumber energi dari karbohidrat gitu ya. Makanya di situ nanti membutuhkan asupan karbohidrat, asupan protein dan juga asupan lemak ya. Nah, di sini dalam total parenteral nutrition yang diberikan melalui vena sentral itu diberikan melalui alat ini gitu ya. Nah, di sini ini parenteral nutrition-nya, kemudian dimasukkan melalui vena sentral ya, ke jaringan vena yang masuk menuju ke jantung langsung. Ya. Kemudian di sini ya, kalau teman-teman lihat ini selang kecil ini, ya ini gambarnya diperbesar aja sih. Jadi selang kecil ini ya, ini dia yang masuk ke dalam pembuluh darah venanya ya, sehingga nanti sayapnya ini yang putih ini akan tertempel di dada, ini portnya di sini ya. Kemudian ini yang menghubung ke sini ya. Jadi ini yang yang warna biru itu ya, itu nanti digunakan untuk menyambungkan antara ini alat ini dengan selang yang ada di sini. Nah, biru-birunya itu tadi di sini. Jadi dia nyambung di gitu ya. Untuk formula total parenteral nutrition sendiri itu ada 2 ya. Ada yang 2-in-1, ada yang 3-in-1. Bedanya komponennya. Kalau yang 2-in-1 itu dia hanya karbohidrat dan juga protein ya, dari asam amino. Kalau yang 3-in-1 dia itu dari karbohidrat, asam amino, sama asam lemak ya.
Nah, untuk karbohidrat memang yang dipakai biasanya adalah dextrose, asam amino biasanya aminosin, dan untuk asam lemak pakainya liposin. Nih. Kemudian untuk basis tambahan diperlukan sterile water for injection dan juga elektrolit, vitamin, dan juga mineral. Nah, untuk pertimbangan penentuan formula total parenteral nutrition itu setiap pasien itu akan mendapatkan TPN yang berbeda-beda gitu ya. Karena setiap orang membutuhkan nutrisi yang berbeda, membutuhkan jumlah kalori yang berbeda gitu ya. Sehingga memang pasti akan membutuhkan formula yang berbeda. Nah, formula ini nanti didasarkan pada usia pasien, kemudian diagnosa penyakitnya, bagaimana fungsi hatinya, bagaimana fungsi ginjalnya, kemudian level elektrolit dari pasien itu sendiri gitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu itu ada beberapa obat yang ditambahkan di dalam TPN yang diketahui sudah tidak memiliki inkompatibilitas. Contohnya adalah ranitidin, insulin, heparin itu dia boleh ditambahkan di dalam TPN, sedangkan untuk obat-obat lain itu saat ini masih dihindari gitu ya, karena dia berpotensi menyebabkan inkompatibilitas, ya bisa pengendapan dan lain-lainnya. Kalau pemberian ranitidin jelas itu lebih untuk kontrol asam lambung ya, karena ketika pasien itu kritis beberapa lama tidak makan sehingga asam lambungnya harus ditekan. Kemudian untuk pemberiannya sendiri ya, TPN untuk dewasa itu sekitar 1.000 sampai 4.000 ml selama 1 hari. Untuk bayi 100 sampai 50 ml, dan untuk pasien anak itu 250 sampai 1.500 ml. Dan tentunya kalau untuk flow rate-nya ini nanti akan menyesuaikan dengan drop factor yang dipakai untuk drop factor untuk infus yang dipakai pasien ya. Ini merupakan dosis kebutuhan umum ya. Jadi tapi sekali lagi ini tidak mengikat ya. Ini tidak mengikat karena sekali lagi bergantung pada kondisi pasien gitu ya. Kalau pada umumnya itu jumlah kebutuhannya adalah sekian gitu ya. Berapa jumlah dextrose-nya, aminosin dan liposin untuk pasien tersebut gitu ya. Kemudian ada juga bahan tambahan lain, aditif lain gitu ya. Dia biasanya berupa mineral ya. Vitamin mineral di sini ditambahkan ya sesuai kebutuhan dari pasien itu. Ini merupakan contoh ya, contoh permintaan atau order ya, order untuk pembuatan total parenteral nutrition ya. Biasanya di dalam order di sini ada instruksinya gitu ya, apakah harus membuat TPN atau yang PPN gitu ya. Ini ada di sini yang sentral atau perifer ya, kemudian dibutuhkan dengan rate volumenya berapa gitu ya. Ini pemberian yang periferal, sentral, central 2-in-1 atau central 3-in-1 gitu ya. Kemudian berapa untuk administrasinya, berapa kecepatannya ya. Terus di sini berapa komponen masing-masing aditif yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada ringkasannya berapa banyak, atau ini etiketnya ya, bisa kita katakan ini etiketnya gitu yang harus ditempelkan di sediaan racikan TPN yang dihasilkan nanti gitu ya, harus lengkap. Ada keterangan nama pasien, kemudian rekam medis, ruangan, dan juga nomor permintaannya ya. Nah, di sini untuk larutan dasarnya atau base-nya sendiri adalah dextrose dan juga aminosin ya. Ini 2-in-1 dextrose aminosin dengan sterile water, volume akhirnya diperoleh 1.000 ml ya, dengan volume akhir 1.000 ml. Nah, kemudian ini adalah bahan aditif lainnya atau tambahan lainnya. Untuk tahapan-tahapannya,
kita harus hitung dulu berapa jumlah dextrose-nya. Dextrose juga kadang digunakan sebagai larutan basisnya ya, karena dia yang jumlahnya cukup banyak gitu ya. Kemudian berapa jumlah asam aminonya, bahan aditif lainnya. Terakhir kita hitung berapa steril water yang dibutuhkan. Nah, di sini ya untuk TPN, contohnya di sini kita punya larutan dasar dextrose dengan konsentrasi 70%. Larutan dextrose yang kita punya konsentrasinya 70%, sedangkan yang dibutuhkan adalah 15% untuk 1000 ml. Jadi cara ngitungnya gimana? Gimana cara ngitungnya? Kalau cara ngitungnya pakai apa? Kalian tahu? Pakai pengenceran ya Bu Dina berarti? Iya, pakai pengenceran C1, V1 sama dengan C2, V2. Ya, di mana konsentrasi awalnya adalah 70% larutan yang kita punya. Volume satunya kita cari, volume konsentrasi akhirnya adalah 15%. Kemudian untuk volume akhirnya adalah 1000 ml. Sehingga volume satunya kita bisa peroleh berapa? 200 berapa? Coba dihitung. 214,28 Bu. Ini ya, itu untuk volume dextrose-nya ya. Kemudian untuk aminosinnya juga sama ya. E2 gitu ya. Sehingga di sini kalau kita punya 10%, konsentrasi 2-nya adalah 3,5% dengan volume akhir 1000 ml. Maka volume satunya adalah berapa? 350, Bu. Ya, 350 ml ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini NaCl, misalnya butuhnya 40 mili ekivalen. Cairan yang kalian punya NaCl-nya 4 mili ekivalen per mililiter. Jadi butuhnya berapa? Berapa mililiter yang diambil? 10 Bu. Ya, 10 mililiter. Ini pakai konsep rasio dan juga proporsi gitu ya, proporsi. Jadi cara yang sama digunakan untuk menghitung komponen lainnya gitu. Nah, setelah itu baru kita hitung berapa jumlah airnya. Ya, tadi 1000 ml dikurangi tadi 214 sekian, dikurangi 350 dikurangi 10 ml dan seterusnya. Ya, semua komponen ini. Setelah itu baru kita bisa tahu berapa jumlah steril water for injection yang dibutuhkan. Gitu ya untuk cara perhitungannya. Ya. Nah, untuk proses komponennya sendiri gitu ya bisa dilakukan secara manual dan juga bisa dilakukan secara otomatis ya. Untuk pencampuran secara manual itu dilakukan dengan teknik gravity draining method ya. Kemudian untuk yang underfill method itu bisa dilakukan dengan memasukkan larutan basis yang sudah ada yaitu dextrose ditambah dengan bahan lain. Kalau yang gravity draining method itu di situ kita sudah punya botol atau kantong kosong gitu ya.
Kemudian untuk komponen-komponennya biasanya di dalam laminar airflow itu sudah digantung-gantung gitu. Nanti teman-teman bisa cek di video yang saya berikan ya. Terus di sini ada selangnya. Ada selang. Nah, di selang ini biasanya masing-masing dikasih klep gitu biar dia nggak mengalir. Nah, kemudian misalnya ini adalah dextrose gitu ya, ini aminosin gitu. Terus ini adalah liposin misalnya gitu. Kita masukkan dulu dextrose-nya. Ya, berapa mililiter? Ya, misalnya 214 tadi. Kemudian kita beri tanda kalau tambah 350 jadi seberapa? Nah, jadi sendiri. Ya, ini dulu diselesaikan. Kalau yang dia sudah diselesaikan, dicabut, diganti masukkan aminosin, kemudian dicabut lagi, ganti masukkan liposin, dan lain-lainnya. Jadi sampai seluruh komponennya habis masuk ke dalam kantong di sini, termasuk hingga di akhir ada sterile water for injection. Kemudian kalau under film method, di situ dalam botol ini sudah ada larutan dextrose sebagai basis, lalu kita bisa tambahkan bahan-bahan lain menggunakan cara yang sama dengan proses racikan dengan teknik IV admixture. Kemudian untuk partially automatic compounding, ya di sini peracikan sediaan TPN dengan mesin ya, jadi di situ ya sudah disediakan selang-selang ya. Setiap selang ini ditempelkan atau dimasukkan ke dalam komponen atau bahan-bahan yang beda. Tadi sama kayak yang tadi saya jelaskan di sini sih. Jadi selang-selang yang berbeda ini bedanya kalau yang gravity itu kan kita manual, yang stop, yang start sama stop alirannya itu kita sendiri. Ya, sedangkan kalau yang partially automatic compounding ini dibantu oleh mesin gitu ya untuk pumpingnya, untuk nyedot cairannya. Jadi nggak harus pakai gravity, nggak harus pakai tenaga bukan tenaga tapi gaya gravitasi, tapi ada pompanya yang narik gitu ya. Kemudian di samping itu juga ada pengambilan cairan secara manual ya, itu dengan spad dan juga injeksi ya, bisa ditambahkan seperti itu. Biasanya untuk partially automatic compounding ini dilakukan untuk produksi TPN skala kecil. Sedangkan untuk fully automatic compounding ini ya, dia semuanya by system gitu ya. Jadi kita sudah input dulu misalnya di sini ya. Input dulu berapa dextrose yang dibutuhkan, berapa aminosin yang dibutuhkan, berapa liposin yang dibutuhkan. Nah, semuanya sudah tergantung seperti ini. Ya. Nah, di dalam mesin ini kita tinggal input berapa yang dibutuhkan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kemudian di start. Ketika kita mencet start, gitu ya, maka akan pumping, gitu ya. Dia secara otomatis akan menyedot atau mengambil cairan yang sudah ada di pos-posnya masing-masing. Kemudian masuk ke dalam botol yang sudah kita siapkan. Ya, kemudian di situ nanti ada pencampurnya, ya, untuk mixingnya. Selain itu ada juga total parenteral dalam bentuk premix gitu ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan terapi TPN yang jangka panjang gitu ya. Karena jangka panjang biasanya kebutuhan nutrisinya itu tidak ada perubahan gitu ya. Jadi tidak bervariasi. Ya, sehingga bisa digunakan premix yang sudah ada. Ya, ini contohnya demikian. Ya. Kemudian ada beberapa risiko yang harus diperhatikan dalam preparasi TPN gitu ya. Risiko yang utama jelas kontaminasi ya, karena jadi kalau kalian lihat di sini banyak sekali selangnya ya, otomatis banyak sekali yang masuk gitu ya, banyak yang masuk, apalagi yang manual. Kalau yang manual kan kita berulang kali tusuk-tusuk menusuk ke botolnya ya, sehingga potensi terjadinya kontaminasi itu sangat besar. Makanya kalau dilihat di analisis risiko sediaan steril peracikannya, nah itu
sebenarnya masuk kategori sedang hingga tinggi ya. Kemudian ada juga risiko inkompatibilitas yang terjadi. Kenapa? Karena banyak sekali yang dimasukkan komponennya ya, terutama tambahan mineralnya. Nah, di sini contoh mineral yang sering mengalami inkompatibilitas adalah komponen fosfat dan juga komponen kalsium, di mana inkom yang terjadi dalam bentuk presipitasi atau pengendapan. Ya, cara mengatasinya adalah kita tidak boleh menambahkan fosfat dan juga kalsium ini bersamaan. Jadi harus ada jeda. Ya, jadi misalnya kita sudah punya larutan dextrose, aminosin, liposin gitu ya. Tambahkan salah satu dulu, boleh fosfat dulu, boleh kalsium dulu, terus ditambahkan komponen yang lainnya, ya, terus dicampur, baru di akhir ditambahkan fosfat atau kalsium yang tadi belum dimasukkan. Itu bisa mengurangi risiko inkomnya ya. Kemudian untuk kemasannya bisa berupa gelas yang ditutup dengan elastomer dan juga alukat gitu ya, atau bisa juga menggunakan plastik PVC ya. Yang jelas yang penting adalah untuk kemasan total parenteral itu harus dalam warna yang transparan gitu ya, sehingga mempermudah untuk pengamatan sifat fisik ya, apakah terjadi pemisahan atau tidak. Kemudian di sini ya, untuk menjaga sterilitasnya gitu ya, maka ada semacam beyond use date-nya gitu ya. Untuk sediaan total parenteral yang disimpan di dalam suhu ruang itu hanya bisa 24 jam ya, sedangkan untuk yang di suhu dingin bisa 7 hari, untuk yang dalam kondisi frozen dia bisa 30 hari. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan gitu ya, ketika kita melakukan peracikan TPN. Itu harus ada training personilnya karena itu tadi rentan kontaminasi ya. Kemudian harus ada tes tertulis dan juga praktek, dan harus ada media field test gitu ya. Media field test itu untuk menjamin proses aseptis yang dilakukan oleh peraciknya ya. Jadi kalau kalian ingat-ingat lagi kuliah FTSF dulu tentang media field test, yaitu sama ya. Jadi kalau media field test di industri ya proses produksi pakai media. Kalau di sini ya konteksnya proses peracikan tapi pakai media. Kemudian diperlukan teknik aseptik yang ketat. Untuk alat-alatnya ya atau subbase-nya kita pakai medication order dan juga label, itu jelas dibutuhkan ya. Kemudian ada APD yang sesuai. Ini biasanya APD-nya cuma kayak APD untuk IV admixture biasa aja. Kemudian ada cleanser agent dan juga laminar airflow. Cleanser agent di sini bisa pakai alcohol swab gitu ya. Kemudian laminar airflow jelas digunakan untuk HUD atau primary engineering control-nya. Untuk alat-alatnya ya ini lebih ke jarum untuk mencampurkan atau memasukkan komponen-komponen tadi gitu ya. Misalnya di sini kita punya botol kaca, di sini ada elastomernya. Bagian ini ditusukkan ke sini. Ya. Kemudian bagian ini ya yang tertum ini dibuka, kemudian dimasukkan bahan-bahannya dimasukkan melalui selang tubing ini. Jadi ini konektornya ini dihubungkan ke sini. Nah, kalau teman-teman tadi melihat yang saya gambarkan ada dextrose, liposin, aminosin gitu ditabung atau di plastik-plastik yang digantung di dalam laminar airflow, masing-masing komponen sudah dibeli selang tubing seperti ini. Jadi pada saat akan dicampur di dalam botol yang sudah kita punya, ya jarum ini dimasukkan ke sini, terus ditusuk ke sini, ya kemudian tinggal yang diganti adalah selang-selangnya. Jadi needle-nya hanya ada satu, kemudian ketika ini dibuka, dihubungkan ke konektor tubing yang beda-beda. Nah, otomatis untuk menghentikan aliran tubingnya dibutuhkan gunting hemostatik. Ya sama kalau kayak yang pernah donor darah gitu ya kan, di kayak selangnya dijepit ya. Nah, dijepit dengan ini supaya nggak mengalir ya. Sama ini juga supaya menghentikan aliran dextrose dan juga aliran liposin, aminosinnya selangnya dijepit pakai itu, otomatis tidak terjadi aliran lanjut ke dimasukkan ke botol. Gitu.
Kemudian di preparasi dan persiapan di anterum harus selalu dicek labelnya. Kemudian harus betul semua ya. Dicek, dihitung ulang, terus harus cuci tangan, jelas wajib ya, gowning, dan juga persiapan-persiapan lainnya ya, mulai dari pembersihan laminar airflow, disinfeksi, kemudian penggunaan sarung tangan steril gitu ya, itu tindakan-tindakan aseptis yang harus dilakukan ya. Kemudian untuk jalurnya, bukan jalurnya ya, lebih urutan gitu ya, urutan pencampurannya bisa dimasukkan dulu base solution, kemudian amino acid atau aminosinnya, kemudian kalau ada itu yang 3-in-1 ditambahkan liposinnya dulu, kemudian sterile water, dan terakhir bahan-bahan aditifnya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait total parenteral nutrition. Apakah ada yang mau ditanyakan?